welcome back to Monday, my online consultation day. Dan aku mau nanya dulu nih, apa kabar semuanya ya? Semoga tentunya dalam kondisi baik-baik semua. Dan di episode kali ini, tentunya episodenya semakin kesini semakin spesial. Dan episode kali ini kita akan membahas terkait dengan Golden Property Awards, The People's Choice. Wah, kalau dilihat di belakang nih, ada tulisan saatnya suara konsumen menentukan pemenang. Kira-kira apa sih yang spesial di GPA tahun ini? Karena katanya ada yang spesial ya. Biasanya kan 2 tahun sekali. Kemarin kalau nggak salah baru tahun di 2021, kok tiba-tiba di 2022 ada lagi ya. Nah, tapi ngomongin GPA atau Golden Property Awards, kita kan tahu bersama ya bahwa GPA ini merupakan ajang penghargaan properti terbesar dan juga terpercaya di Indonesia. Kira-kira apa sih latar belakangnya dari seri terbaru yang spesial ini? Nah, langsung aja aku mau kenalin kedua narasumber kita pada hari ini yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Ali Tranghanda selaku CEO dari Indonesia Property Watch. Halo Pak Ali. Ya, baik. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Kesibukannya lagi ngapain nih Pak? Kayaknya banyak banget meeting. Ini lagi sibuk sama Ibu Maria nih, GPA People's Choice. Wah, boleh banget, pas banget. Kita mau kulik-kulik tentang GPA ini ya Pak, yang terbaru ya. Nah, di sebelahnya tentunya ada yang, wah luar biasa cantiknya nih ya, udah lama nggak ketemu ibu yang satu ini ya. Ini ada Ibu Maria Herawati Manik selaku Country Manager dari Rumah 123. Halo Bu Maria. Halo Rani, apa kabar? Baik, Bu Maria apa kabar nih? Puji Tuhan baik. Baik sehat ya. yang penting ya. Gimana kesibukan Rumah 123 sekarang? Sibuk meeting terus. Sama banyak koordinasi juga sama Pak Ali terutama untuk People's Choice. Dan luar ya biasa urusan lainnya juga ya. banyak ya pasti ya. Nah, pas banget nih karena kita tadi kan habis meetingin GPA nih ya, pas banget aku juga sekarang pengen nanyain ke Bapak dan Ibu sekalian di sini, Bapak dan Ibu sekalian ya, kayak kakak ini banyak kakak. Oh, kakak ya. Tapi ngomongin tentang GPA The People's Choice ini, kira-kira apa sih latar belakang diadakannya GPA tahun ini yang spesial? Mungkin aku tanya ke Pak Ali dulu kali ya. Iya. Jadi gini, sebetulnya kita melihat itu kan saat ini banyak property award ya. Property award itu yang sebetulnya apa ya Bu, jadi agak terpisah dengan konsumen. Ya, award gitu kan yang hanya tahu itu hanya pelaku bisnis propertinya. Tapi ternyata nggak sampai ke konsumen, gitu kan. Nah, dalam edisi seri GPA saat ini, di GPA The People's Choice, itu memang kita mau mendekatkan mendekatkan diri ke konsumen. Karena pada saatnya yang menentukan pemenangnya, yang menentukan membeli si properti itu kan konsumen sebetulnya. Nah, jadi kenapa kita pilih The People's Choice? Kita mau memperbanyak keterlibatan konsumen untuk menentukan pemenang berdasarkan polling. Gitu. Jadi kalau kita bisa lihat, bisa klaim ya Bu ya, sebetulnya ini GPA People's Choice ini yang terbesar, terluas, dan terbanyak gitu yang melibatkan konsumen. Oke, pantasan temanya ya, saatnya suara konsumen menentukan pemenang ya. Tapi saya setuju sih Pak, biasanya kan yang menentukan pemenang tuh penyelenggara ya. Jadi kali ini yang milih konsumen ya. Itu mekanismenya seperti apa nanti kita bahas ya Pak ya? Iya. Oke, wah luar biasa. Ini salah satu terobosan yang saya rasa baru terjadi ya Pak ya di properti. Saya rasa iya. Awards ya. Keren. Nah, kalau dari Bu Maria sendiri nih, keterlibatan dari 99 Group ini apa sih? Terutama kan ini jadi animo terbaru ya, yang luar biasa nih. Inovasi terbaru yang dikeluarkan oleh Indonesia Property Watch untuk awards terbaru nih di bidang properti, yang mana konsumen sekarang nih yang nentuin. Kalau dari 99 sendiri gimana nih keterlibatannya? Iya. Jadi kalau dari 99 sendiri sebenarnya mulai dari tahun lalu ya Pak ya, kita bekerja sama dengan GPA gitu ya. Ya karena pertama seperti yang kita jelaskan dari tahun lalu bahwa kita merasa bahwa GPA sebagai partner terbaik kami untuk khususnya awarding dalam bidang properti. Tapi tahun lalu fokusnya kan kepada project ya, property developer yang memang dilakukan tentunya oleh IPW. Nah lalu kami brainstorm dengan Pak Ali gitu ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ini harus ada mendengar suara dari konsumen. Nah, seperti kita tahu keterlibatannya kalau dalam hal 99 Group ya sudah pasti karena kita saat ini adalah salah satu portal terbesar dalam arti jumlah visitor kita gitu ya. Nah, sementara jumlah visitor ini kan kalaupun datang mereka selama ini mencari properti juga. Tapi kita sadar bahwa dalam hal properti atau rumah gitu ya,
faktor yang di dalamnya atau bahkan industri terkaitnya kan banyak sekali ya Pak Ali ya. Bukan hanya rumah, untuk jadi rumah kan banyak komponen rumah itu bisa terjadi karena ada semen, sanitary dan lain sebagainya. Nah ini juga mungkin harus tetap kita appreciate dan harus tetap kita nilai. Ya, jadi bukan proyeknya saja. Nah itulah yang mendasari kita ya Pak Ali ya. Oleh karena itu banyak sekali kategorinya. Lalu bagaimana cara kita menyampaikan hal tersebut kepada konsumen. Nah mudah-mudahan dengan hal tersebut kita bisa membantu juga konsumen tentunya dalam memilih hal-hal lain bukan hanya rumahnya. Tapi tadi komponen-komponen yang terkait dengan rumah atau properti. Wah menarik sekali ya, ini ngomongin tentang tadi ya kategori dan juga GPA tadi. Saya jadi penasaran ini kira-kira kan ini GPA kan biasanya 2 tahun sekali ya Pak ya? Itu tetap masih ada tapi? Masih ada, masih ada. Jadi berbeda dari GPA yang People's Choice ini beda? Tapi sama. Oke, wah tetap diselenggarakan oleh dua-duanya. Penasaran nih, apa sih yang membedakan GPA dengan GPA The People's Choice? Kira-kira tadi kan Ibu Maria ngomong nih katanya kategorinya ada yang beda nih. Boleh nggak sih dikasih tahu Pak? Iya, jadi sebetulnya kan GPA Golden Property Awards itu biasa kan kita 2 tahun sekali ya. Dan itu udah menjadi benchmark award property award di Indonesia karena GPA itu satu-satunya award yang berbasis research dan survei. Jadi betul-betul kita on field gitu, ke lapangan langsung kita survei, investigasi gitu kan. Dan itu 2 tahun sekali. Gitu ya. Nah, tadi karena kita melihat kita mau melibatkan konsumen, makanya tahun ini kita buat bukan yang 2 tahun sekali itu yang GPA besarnya bukan. Kita buat satu seri, satu edisi atau satu bagian dari GPA itu yang khusus kita mau lihat mendengarkan suara konsumen. Nah, kita namakan GPA The People's Choice dan ini yang pertama kali di tahun 2022 ya. Tadi yang Ibu Maria sebutkan itu kita tidak hanya nanti jadi kategorinya itu agak berbeda ya. Kalau dulu penilaiannya berdasarkan tim expert dari Indonesian Property Awards. Nah, sekarang karena melibatkan konsumen, kita melalui polling. Dan nanti hasil pollingnya itu kategorinya favorit. Jadi favorite housing project, favorite apartment gitu ya. Kemudian ada bahan bangunan, tadi Bu Maria sampaikan juga tidak hanya project aja. Detail banget ya, sampai bahan bangunan pun karena ya. bahan bangunan itu sebenarnya tadi itu bagian penting ya dari properti. Betul sih. Kita mau tahu nih konsumen tuh biasanya pilih apa sih gitu yang paling bagus gitu ya, yang apa ya top of mind-nya apalah gitu kan. Kita mau tahu dari konsumen. Nah, hasil polling ini sebetulnya bisa jadi satu apa ya? Referensi bagi si pelaku bisnis juga gitu kan untuk memilih bahan bangunan termasuk konsumen sebetulnya kan dari konsumen ke konsumen lagi dia kan dia tahu oh ternyata yang paling bagus ini loh, yang favorit ini loh, bahan bangunan yang sering dipakai konsumen ini loh gitu. Nah itu yang kita mau sampaikan konsumen supaya konsumen saat ini kan gini ya kalau kita beli properti kan nggak ada guidance sama sekali nih konsumen kan kita mau kasih kita memberikan satu ya referensi buat mereka ya. Selain nanti ada GPA-nya yang kita 2 tahun sekali, kita ada satu yang dari suara konsumen supaya konsumen tahu oh ternyata yang dipilih itu banyaknya ini loh. Banyaknya gitu. Orang lain tuh pilihnya yang ini ya Betul. Wah, jadi inovasi yang keren banget nih ya. Jadi next time kalau misalnya mungkin mau beli properti bisa lihat referensi dari The People's Choice ini ya. Dan juga dari pelaku brand ya Pak ya. Jadi pelaku brand juga bisa membantu juga ya. Betul. Biar tahu oh ternyata yang lebih dikenal ini. Nah, bagaimana pelaku brand harus memposisikan dan yang menang kan nanti kan pasti ada nominator ya. Nominatornya itu kan pasti ada yang pemenang, ada juga yang tidak belum menang. Betul. Tapi yang belum menang itu ya kalau menang udah pasti ya dapat satu apa legitimasi dari market gitu. Tapi kalau yang belum menang, dia minimal kan tahu oh posisi dia di mana gitu. Jadi apakah dia bisa meningkatkannya seperti apa? Nah, itu kan dia bisa jadi barometer juga benar gitu sih, loh. betul. Gitu kan. Keren ya inovasinya ya, sampai ke sana ternyata nih ya IPW kepikirannya nih ya. Tapi ngomong-ngomong kalau misalnya melibatkan konsumen Pak ya, itu kan pasti kan udah pengaruhnya ke kepercayaan konsumen banget ya. Gimana sih kepercayaan masyarakat terhadap properti-properti yang mungkin nanti masuk ke kategori. Kalau dari Bu Maria sendiri nih sebagai tadi Rumah 123 kan platform terbesar ya untuk properti digital gitu ya. Paling sering ngelihat masyarakat gitu ya konsumennya seperti apa behaviornya. Menurut Bu Maria seberapa penting sih kepercayaan masyarakat untuk sebuah properti gitu? Sebetulnya apapun produk sudah pasti harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, tapi kalau kita bicara properti khususnya ya pasti harus ya karena properti ini adalah
long term investment. Ya, kita itu menghabiskan banyak waktu ya salah satunya di rumah ya, karena kerja 8 jam, sisanya kan satu hari 24 jam ya. Jadi mau nggak mau kan di rumah, apalagi sekarang banyak sekali work from home ya. Betul. Orang menghabiskan waktu di rumah, sekolah pun dari rumah, Benar. aktivitas apapun di rumah. Jadi menurut saya itu harus mendapatkan trust dari masyarakat dengan nilai investasi yang juga tidak kecil. Iya, betul. Jadi segala komponennya karena harus safety, harus nyaman, lalu bahan-bahan yang digunakan, terus lokasinya, dan itu banyak sekali faktorisasinya. Jadi menurut saya untuk mendapatkan trust dari konsumen itu sangat-sangat penting sih. Iya, setuju sih ya Bu ya, apalagi tadi ya ngomongin properti, apalagi biasanya kebutuhan utamanya adalah untuk tempat tinggal ya Bu ya. Selain itu investasi juga, jadi memang kepercayaan konsumen sangat penting. Ini saya setuju banget nih Pak IPW bikin The People's Choice nih ya. Jadi saya bisa ikutan ini ya, polling bisa. ya? Siapa aja bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Tapi GPA tahun kemarin Bapak bareng sama Bu Maria juga? Iya. Kerjanya bareng. Tahun ini bareng juga Pak? Iya. Oh, jadi tetap menggandeng 99 ya, Rumah 123 ya? Jadi kita tetap berkolaborasi. Tetap ya? Gimana nih Pak kolaborasinya sejauh ini bareng sama 99 Group? Iya, nah kenapa kami sebenarnya kan tahun lalu itu kita mulai mencoba penjajakan ya untuk kerjasama, tapi kami ngelihat nyaman ternyata ya. Kolaborasi yang terjadi itu cukup bagus gitu ya. Dan kami lihat juga tim 99 ini Rumah 123 cukup profesional. Jadi kerjanya cukup tertata, sistematis, bagus lah. Jadi kami puas juga kan, sama-sama puas. Karena kita menggandeng tadi ya, selain Rumah 123 ini kan portal terbesar juga market share di Indonesia. Kita melihat kan mesti nggak itu aja gitu. Artinya ini butuh ada chemistry-nya nyambung gitu loh ya. Oh, ternyata memang dengan kerja profesional ini menggandengkan dua kekuatan gitu. Jadi dari satu sisi Indonesian Property Watch itu lembaga konsultan properti yang melakukan penilaian properti, tapi dari sisi digital marketing ya, kemudian masalah portal propertinya, masalah networking segala macam itu kami butuh seperti itu. Iya. Nah, jadi ketika itu dijadikan satu di GPA People's Choice atau GPA utamanya, itu menjadi dua kolaborasi yang luar biasa menurut saya. Karena ide-ide itu berkembang ya, kita selalu berinovasi saling lah melengkapi. gitu. Betul. Makasih Biasanya kalau udah nyaman susah lepas tuh ya. Ya intinya mungkin kita juga punya satu visi juga sih waktu itu ya Pak Ali ya gitu. Jadi bahwa memang kita istilahnya ingin research ini ataupun award ini, ya seperti tadi Pak Ali katakan banyak sekali award ya. Cuman yang kita ingin award tersebut bukan hanya award semata, tetapi ini award yang dipercayai baik oleh masyarakat, terutama juga property stakeholders ya Pak Ali ya. Jadi kita memang independen, jadi tidak dipengaruhi oleh apapun. Nah, kebetulan kita satu visi untuk itu. Itu basicnya ya Pak Ali waktu itu ya. Nanti masalah modifikasinya itu kan pengembangan. Betul. Gitu. Luar biasa ya kolaborasi ini ya. Semoga berlanjut terus nih, karena ternyata inovasinya makin kesini makin keren ya. Nah, Bu Maria ini kan termasuk yang baru ya, kita melibatkan masyarakat nih ya. Kira-kira animo dari brand dan juga developer gimana nih Bu? So far sih kita cukup kaget ya Pak, waktu dibuka ya. Pertama responnya banyak, tentunya udah pasti property developer lah karena sudah mengenal gitu ya. Nah lalu di hari kedua dan sampai sekarang ternyata animonya itu kita sudah menerima lebih dari 200 ya Pak ya submission 200. ya. 200 jadi, ya? Jadi untuk yang ikut serta kali ini kita cukup surprise, bahkan kita harus agak stop beberapa kategori ya gitu ya. Ini kebanyakan nih. Oh gitu. Ya, jadi maksudnya dan itu tentunya itu berdasarkan sekali lagi animo dari masyarakat. Udah ada beberapa survei yang dilakukan oleh IPW juga sebelumnya. Jadi kita cukup senang dan mudah-mudahan ya ini menjadi tolak ukur ya untuk People's Choice ini, karena this is the first untuk GPA dan Rumah 123. So hopefully next year lah ya kita bisa bertambah lagi tentunya kategorinya. Amin. Wah, luar biasa banget nih ya animo dari para brand dan juga developer, karena ini sesuatu hal yang baru nih ya. Nih property people kita nih mungkin yang biasanya nonton untuk cari tahu tentang properti ya, sekarang kita bisa ikutan polling juga ya, bisa ikutan memilih juga kira-kira seperti apa sih favorit kamu ya, mungkin dari brand dan juga developer gitu ya. Tapi langsung deh Pak Ali, aku dan property people kalau mau ikutan milih gimana caranya? Di GPA The People's Choice ini? Iya, jadi sebetulnya pendaftaran itu sampai tanggal 4 4 September. Rencananya kita memang tanggal 5 September itu hari ini ya. Nah, ini kita sedang persiapan, mungkin nanti malam gitu ya. Kita akan, jadi
memang ini tadi yang Ibu Maria sampaikan, yang tadinya itu mungkin nominator itu kita batasi 5 gitu. Tapi ternyata ada beberapa kategori yang banyak yang ikut, pendaftar animonya luar biasa. Dan itu bagus-bagus gitu. Jadi kita juga nggak mungkin membatasi kalau memang itu proyek bagus-bagus juga. Biarin nanti masyarakat yang menilai gitu kan. Jadi ada sampai ada yang bisa 10 gitu ya. Tapi kita jangan terlalu banyak lah, 10 juga udah banyak gitu ya. Maksimal ya. Nah jadi ini tadi juga kita lagi meeting nih, tim kita lagi coba buat sistemnya seperti apa. Tapi tanggal 5 itu, tanggal 5 September sampai tanggal 4 Oktober. Tanggal 4 ya Bu? Iya. 4 sebulan ya berarti ya? Lebih sebulan. Itu kita buka polling. Ya. Jadi pollingnya itu memang kita buka seluas-luasnya, apalagi network dari 99 pun cukup bagus, cukup banyak banget gitu ya. Kemudian kita juga masuk ke komunitas-komunitas, baik itu dari masyarakat umum, ada yang dari milenial, komunitas milenial kita masuk juga, dan komunitas properti lainnya lah ya. Jadi mereka bisa langsung masuk ke website ya, www.goldenpropertyawards.com. Di situ ada polling ya Bu ya, polling. Silakan polling, itu ada kurang lebih ada berapa 40 kategori ya. 40 kategori ya. Jadi banyak, ada ada favorit housing project aja itu beberapa kota. Jadi nggak hanya di Jabodetabek aja. Ada di Semarang juga ada, Surabaya ada, sampai Batam ada. Ya, jadi itu kita buka per kota-kota besar lah ya. Dan yang tadi selain itu nanti pun kita akan berikan link khusus untuk ke nominator ini. Si perusahaan ini bisa memblast ke konsumennya. Ya, jadi mereka bawa juga konsumen-konsumennya, dia ikut vote juga. Ya, kita harapkan sih ini akan luar biasa ya. Karena kita lihat kan ini proses proses yang kita lakukan itu betul-betul terbesar, terluas se-Indonesia. Betul. Ya, dan itu kan terbanyak juga. Kita melibatkan banyak sekali konsumen. Dan masyarakat yang terlibat langsung ya, ini pasti saya jadi penasaran nih ya sama hasilnya ini pun nanti ya, seperti ini challenging apa buat ya. kita juga ya kan. Ini baru juga, tapi dari yang kita lagi tuh udah diskusikan, sepertinya ini akan menjadi betul-betul terbesar dan terluas. Wah, amin. Jadi udah dibuka nih ya Pak ya pollingnya ya? Sudah per tanggal 5 September kemarin ya? Wah, ayo Property People, buat kamu yang sudah nonton ya, langsung aja kunjungi apa tadi Pak? goldenpropertyawards.com. goldenpropertyawards.com. Kita polling bareng-bareng dan tunjukkan mana nih kira-kira brand dan juga developer favorit kamu ya. Aduh, aku udah banyak-banyak tanya nih ya dari tadi ya, udah banyak nanya. Dan kita sudah mulai menuju ke penghujung acara nih. Aku mungkin mau nanya Bu Maria nih, kira-kira apa sih harapan dari 99 Group nih dengan adanya ajang penghargaan ini, The People's Choice gitu ya? Ya udah pasti seperti yang tadi kita udah sampaikan. Jadi kita berharap bahwa dengan adanya The People's Choice ini untuk seluruh unsur properti di dalamnya, baik itu dari developer atau institusi finansial ya, kayak bank juga, dan juga bahan bangunan dari segala aspek ya, mulai dari cat segala macamnya gitu ya. Ini semua produk ini bisa semakin mendekatkan diri gitu ya. Kita bisa membantu, GPA bisa membantu bisa mendekatkan brand-brand tersebut kepada masyarakat. Jadi biar bisa lebih diingat, dan tentunya saat yang sama membantu brand-brand tersebut tentunya dalam melakukan inovasi bisnis. Karena kan dengan demikian mereka tahu, strength-nya mereka di sini, kekuatannya mereka di sini. Nah, selain itu kita juga berharap ya dari kemenangan ini ya brand tersebut juga bisa meningkatkan ujung-ujungnya nanti kualitasnya, apa yang harus di-deliver lebih baik kepada konsumen gitu. Oke, jadi harapannya ke depannya sebenarnya itu ya, improvement dari baik brand maupun para developer ya. Keren sekali nih ya. Oke deh, karena aku penasaran sebenarnya, tadi kan tanggal 5 September sampai 4 Oktober kita ada polling ya Pak ya? Iya. Kira-kira malam awardingnya kapan sih? Rangkaiannya seperti apa nih kalau boleh tahu? Acaranya seru ya Mbak. Padahal saya mau nanya Pak, lengkapnya tuh seperti apa rangkaiannya? Oke, jadi sebenarnya awalnya itu kita tanggal 4 Agustus gitu ya. 4 Agustus kita buka pendaftaran sampai 4 September. Jadi daftar itu ada 200-an, ya 200-an pendaftar, tapi itu pun nanti kita akan coba kerucutkan karena mungkin tidak semua pendaftarnya akan menjadi nominator. Oh gitu. Jadi kan ada yang dengan kriteria Destination Property Awards, ada mungkin sebagian yang tidak bisa kami cantumkan sebagai nominator. Nah, tanggal 4 September itu kita udah siapkan nominatornya semua. Yang tadinya kita hanya 5 nominator satu kategori, ternyata bisa banyak peminatnya.
kita udah siapkan itu di 4 September, tanggal 5 September sampai 4 Oktober itu polling. Jadi itu kita akan cukup sibuk di sana ya. Kita sibuk dengan apa ya, kapasitas coverage yang luar biasa gitu ya. Itu 1 bulan. Ini effort dari Ibu Maria dan tim ya. Nah, setelah itu kita akan setelah tanggal 5 Oktober sampai tanggal 10 itu memang kita lagi melakukan penilaian. Ya, Tanggal 13 kita udah mulai acara awarding night-nya. Jadi malam puncaknya 13 Oktober ya? 13 Oktober ya. Itu dikasih tahu ya tempatnya Bu ya? Ya, boleh deh gitu kalau udah ada. Bengkel Space SCBD. Gaul banget ya. Betul. Jadi kenapa kita pilih di sana? Kita mau sedikit membuat satu experience yang berbeda. Betul. Biasanya kan di ballroom gitu ya, formal. Betul. Setuju, Ini ya. kita mau melibatkan milenial juga ya, karena konsumen kan sangat banyak milenial juga. Betul. Dan itu kita coba buatnya itulah experience yang baru lah, new experience buat Property Award. Keren banget. Nanti saya ikutan ya Pak ya, tanggal 13 ya. Kita sampai ketemu di bengkel SCBD ya, para brand dan juga developer. Dan pastinya Property People jangan lupa untuk nonton nanti ya. Oke, terakhir deh boleh ya? Aku mau nanya ke Bapak Ibu nih ya. Pesan-pesannya untuk Property People yang nonton nih, untuk GPA The People's Choice ini. Mungkin dari Bu Maria dulu kali ya. Oh boleh. Pesannya kepada para konsumen dan para penonton dari Monday ya. Yes. Jangan lewatkan kesempatan untuk melakukan polling ya, menyuarakan suara Anda, karena sudah pasti suara Anda akan sangat berharga. Berharga untuk apa? Untuk perkembangan dunia properti Indonesia. Wah, keren banget ya kata Bu Maria tadi, betul ya, karena memang tujuannya untuk improvement tadi ya Bu ya. Betul. Tentunya semoga dunia properti semakin baik dengan terlibatnya masyarakat secara luas ya dalam dunia properti ya. Pasti. Pak Ali, gimana nih Pak Ali? Ya, sebenarnya hampir sama lah Bu Maria ya. Artinya gini, ini konsumen itu kita sangat harapkan semua property people ini melibatkan diri kepada polling ini ya. Karena kan ini kita kan menyuarakan yang baik gitu. Artinya kalau property people ini ngerasa proyeknya bagus dan malah mungkin dia udah beli gitu Bu ya, itu dia harus ngasih tahu ke yang lain. Betul. Ya. Karena saat ini kan tadi banyak informasi yang tanda kutip agak menyesatkan gitu ya. Mungkin proyeknya nggak bagus tapi banyak yang laku gitu. Iya, betul. Kita mau betul-betul konsumen itu yang tahu mereka dengan proyek itu dan dia vote. Ya. Jadi jangan jangan sampai kesempatan ini untuk memberikan satu referensi tidak hanya untuk hanya pelaku bisnis aja, untuk konsumen, untuk teman, sahabat, keluarga, ini kita butuhkan dari masyarakat. Ya, karena ini saat yang pertama kali juga dan melibatkan yang tadi ya, coverage yang luar biasa, artinya ini waktunya untuk property people melakukan vote dan berpartisipasi untuk menentukan pemenangnya. Wah, keren banget ya. Jadi sebenarnya tujuannya dari masyarakat untuk masyarakat sendiri ya, Pak Ali ya. Dan nggak lama ya Pak ya. Iya. Pollingnya cepet aja. Iya. Oh iya, jadi proses pollingnya cepet ya nanti ya. Nggak harus sampai 1 jam juga. Oke. Kita paling butuh berapa menit gitu ya. Benar. Kalau misalkan ada favorit beberapa kota, kalau hanya satu kota yang saya tahu, kalau di Jakarta ya silakan, itu ada Jakartanya. Betul. Oh gitu. Tapi kemudian ada bangunan lagi boleh. Boleh lebih dari satu, tapi saya selalu menyarankan yang betul-betul property people tahu yang mana. Oh, jadi benar-benar kita betul-betul vote tahu, yang benar-benar kita paham ya. Betul. Keren. Saya pengen coba vote deh kayaknya di sini. Kita closing dulu deh kalau gitu ya. Tapi penasaran banget saya gimana sih proses votingnya ya. Karena juga tadi kata Pak Ali ya, bahwa ini dari masyarakat untuk masyarakat ya. Bahwa kalau misalnya kita berpartisipasi kan tandanya memang kita benar-benar memberikan penilaian yang pure ya. Yang benar-benar sudah terverifikasi sama si penggunanya tadi nih, masyarakat gitu ya. Sehingga nanti hasilnya bisa jadi referensi untuk masyarakat juga dalam menentukan mungkin properti pilihan selanjutnya gitu ya. Oke, Property People, thank you banget nih, keren banget kita udah ngobrol-ngobrol sama Bu Maria, sama Pak Ali tentang GPA The People's Choice 2022 ya. Ini dari Golden Property Awards ya, terobosan terbaru, dan semoga tentunya teman-teman Property People di sini bisa berkontribusi ya, bisa ikutan voting juga ya, karena sudah dibuka dari tanggal 5 September kemarin sampai tanggal 4 Oktober saja. Dan ditunggu juga
juga nanti tanggal 13 Oktober ya. di Bengkel CBD kita akan ada awarding night. Jadi jangan lupa buat property people yang mau ikutan terus, mau follow up terus, langsung aja kunjungi website-nya di www.goldenpropertyawards.com. Aku mau ngucapin thank you banget buat Bu Maria, Pak Ali. Sama-sama. Semoga kolaborasinya semakin luar biasa dan memajukan dunia industri properti kita ya. Akhir kata juga aku mau ucapin thank you banget nih buat property people yang sudah nonton hari ini. Thank you banget, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita di Rumah 123 karena kita akan kasih informasi tentunya tentang properti di channel YouTube ini. Saksikan terus program Monday di YouTube kita dan sampai jumpa di Monday episode selanjutnya. Dari nyari sampai dapetin rumah baru, pastinya di Rumah 123 karena kami ada buat kamu.